Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum kita mulai, apakah kalian pernah melihat fenomena alam? Misalnya banjir, tanah longsor, atau tsunami? Atau mungkin kalian pernah melihat fenomena sosial? Misalnya peminta-minta di jalanan, gelandangan, atau tawuran? Baik, kesaksian Anda tadi, jika dituliskan dan kalian baca, maka itu adalah contoh teks eksplanasi. Nah, apa pengertian teks eksplanasi? Baik, kita akan lihat teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu, gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Mari kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang berikut adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Berikutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca atau percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian, menggunakan kata penanda urutan dan fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Setelah kita melihat ciri teks eksplanasi, sekarang kita akan melihat struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Nah, kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Baik, mari kita lihat contoh berikut ini. Dari contoh tersebut, kalian pasti bertanya, fenomena apakah yang ada dalam teks tersebut? Ya, ini adalah fenomena alam. Nah, mari kita uraikan teks eksplanasi yang berjudul siklus hidrologi tersebut menurut struktur teksnya. Struktur teks itu merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Kalian dapat mengamati bahwa teks eksplanasi disusun dengan struktur teks pernyataan umum atau pembuka, diikuti oleh urutan sebab akibat. Tahap pernyataan umum merupakan pembuka tentang hal yang akan dijelaskan. Pada tahap pembukaan disampaikan bahwa
sirkulasi air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer dapat dijelaskan melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presifikasi. Kriteria tersebut digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut tentang bagaimana sirkulasi air di bumi terjadi. Sekarang kita amati bagan berikut yang menjelaskan secara singkat bangun teks eksplanasi yang berjudul siklus hidrologi. Anak-anakku sekalian, dari contoh tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pada teks tersebut, pernyataan umumnya telah dilihat pada paragraf pertama. Jumlah air di alam ini selalu tetap dan mengikuti siklus hidrologi. Nah, sementara di bagian urutan sebab akibat, lihat di paragraf yang berikutnya, akibat panas matahari di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas uap dalam proses evaporasi. Disinilah terjadi ada sebab dan akibat. Demikianlah penjelasan tentang struktur teks eksplanasi. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.